kita akan melanjutkan kajian pada bulan yang lalu yang mungkin durasinya belum cukup. Ibarat makan belum sempurna, maka kita akan sempurnakan pada malam hari ini. Malam ini masih berkaitan dengan fadilah salam dan amr, artinya memerintahkan untuk ifsa'us salam. Dalil tentang perintah mengucapkan salam itu ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hei orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, kata Allah. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu mendapatkan izin dari sahibul bait. Wa tusallimu ala ahliha, dan ucapkan salam kepada penghuni rumah. Ini Islam memberikan etika. Islam itu agama yang paling sempurna. Tentang tata cara masuk ke rumah orang diatur oleh Islam. Tidak boleh kita masuk ke rumah orang tanpa diawali adanya izin dan tanpa mengucapkan salam. Termasuk ke rumah kita sendiri, terhadap istri kita, anak kita, famili kita. Begitulah Islam. Bukan berarti kita ngucapin salam kepada di luar rumah kita, tetapi kepada rumah kita sendiri. Islam mengatur untuk selalu mengucapkan salam. Kenapa? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ketika kita ngucapin salam ke rumah kita, maka rumah itu ada keberkahan. Insya Allah, kalau rumah pengen berkah, jangan lupa mau berangkat dari rumah ucapkan salam, pulang dari taklim juga ucapkan salam. Insya Allah, rumah yang selalu diucapkan salam itu tidak ada setan yang bercokol di dalamnya. Maka kata Allah, tahiyatan min indillah. Ucapan salam itu merupakan penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada sahibul bait, mubarakatan thayyibah, dan rumah yang diucapkan salam ada keberkahan. Kemudian yang ketiga, dalil tentang perintah salam itu diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi'ah sana minha au rudduha. Ketika ada orang ngucapin salam, jawab. Jangan pernah kita tidak menjawab salam. Karena hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah. Tetapi ketika kita mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam, maka hukumnya wajib kita jawab. Bahkan ngejawabnya yaitu fahayyu bi ahsana minha. Ucapkan lebih apa yang ia ucapkan, au rudduha, atau sama seperti apa yang diucapkan. Begitulah tuntunan Islam. Jamaah majlis taklim muhibbina fil ilm yang sangat mencintai ilmu. Dari di sini dikatakan, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakal masuk surga, kata Nabi, hatta tu'minu, sehingga kalian itu beriman kepada apa yang diperintahkan Allah
beriman apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian belumlah mendapat predikat beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Karena itu iman tidak cukup diucapkan dengan kata-kata, tetapi iman itu wajib dibuktikan dengan ucapan. Ketika kita mengaku seorang muslim, kemanapun kita bertemu sesama muslim, wajib kita mengucapkan salam. Kata Nabi, ucapkan salam kepada yang kamu kenal ataupun kepada orang yang belum kamu kenal. Itulah tuntunan Nabi. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sebagai wujud iman kita kepada Allah dan sebagai wujud cinta kita kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian belum dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, ala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan, kata Nabi, sesuatu, idza fa'altumu, apabila kamu mengerjakan sesuatu itu, tahabbtum, kalian saling mencintai. Apa itu? Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi ketika kita mengucapin salam, salam merupakan doa. Salam itu merupakan saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Waalaikumsalam, kalian pun akan selamat. Ditambah lagi, assalamualaikum warahmatullah, kalian semoga selamat dan kalian mendapat rahmat dari Allah. Ditambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 3 ucapan. Pertama, ucapan salam, ismun min asma'illah. Salam itu nama daripada nama Allah. Ketika kita mengucapin salam, berarti kita mencintai nama Allah. Orang yang selalu mengucapkan salam, orang itu selalu berdoa kepada saudaranya agar saudaranya mendapatkan selamat dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullah, dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan. Betapa indahnya kalimat itu kalau kita ucapkan dimanapun kita berada. Di sini ada kalimat an Abi Yusuf Abdullah bin Salam. Jadi Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar ucapan sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana Nabi pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ya ayyuhan nas, ini khitabnya umum. Ya ayyuhan nas. Nabi pernah berpidato di depan masyarakat banyak. Ya ayyuhan nas, ya. Hei segenap manusia, absus salam, sebarkan salam, kata Nabi. Yang kedua, at'imut ta'am, kata Nabi, berikan makan kepada seseorang yang lapar. At'imut ta'am. Wasilul arham, yang ketiga, jalin silaturrahim, kata Nabi. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam, orang yang dimana di waktu malam banyak yang tidur, sementara dia bangun di tengah malam untuk bermunajat, untuk bertahajud, untuk berkomunikasi dengan Allah. Kemudian apa janji Nabi? Ketika ada beberapa hal yang kita laksanakan, maka kita, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, kita semua nanti bakal masuk surga dengan selamat. Salamun, selamat atas orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama, absus salam, sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am,
berikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahmi, jangan putuskan silaturahmi. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasu niyam, jangan lupa laksanakan salat di tengah malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia banyak yang tidur, sementara ini orang melakukan qiyamul lail, tahajud, bermunajat kepada Allah. Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kalau amalan-amalan itu kita lakukan, kalian bakal masuk surga dengan selamat. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya bagaimana kaifiyah? Kaifiyah itu artinya tata cara mengucapkan salam. Jadi Islam mengatur tata caranya. Yustahabbu ayyakula al-mubtadi'u bis-salam. Hendaknya orang yang mula-mula ingin mengamalkan ajaran Nabi, yustahabbu, disunnahkan, ayyakula, untuk berkata al-mubtadi' bis-salam. Orang itu memulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkap. Nabi memberikan tuntunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulul mujib, ketika ada sahabat yang ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kata Nabi, wa yaqulul mujib, wajib kita menjawab terhadap apa yang diucapkan oleh seseorang tadi. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Nabi. Wa alaikumussalam. Semoga kalian juga mendapatkan salam, keselamatan, kesejahteraan, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal, Ja'a rajulun, ja'a telah datang, rajulun seorang laki-laki telah datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berucap Assalamualaikum. Faradda alaih summa jalasa. Kemudian orang itu berulang kali ngucapin Assalamualaikum. Setelah itu dia summa jalas, lalu dia duduk. Faqala Nabi asrun. Ini orang datang menghadap Nabi, dia ngucapin di depan Nabi Assalamualaikum. Lalu kata Nabi, kamu mendapatkan asrun, 10 pahala. Jadi baru ngucapin Assalamualaikum, asrun, dapat 10 kebajikan. Jadi kalau kita sering ngucapin salam, berarti investasi amal kita begitu banyak. Assalamualaikum. Nabi mengatakan asrun, kalian mendapatkan 10 kebajikan. Ya. Summa ja'al akhar. Lalu ada lagi, datang yang lain. Yang lain nih. Yang tadi yang pertama cuman Assalamualaikum. Kata Nabi, ente dapat pahala 10. Kemudian ada yang lain. Ja'a rajulun akhar. Ada lagi laki-laki yang lain ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi cuman Assalamualaikum titik. Ini orang yang kedua datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi? Faradda alaihi fajalasa faqala. Setelah ngucapin kalimat itu, kemudian dia duduk, kata Nabi, isrun. Isrun. Berapa dapatnya? 20 kebajikan. Ya, ditambah Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat 20 kebajikan. Itu. Ya. Kemudian ja'a akhar. Ada lagi orang laki-laki yang berikutnya datang. Dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ini yang ketiga lengkap. Ya. Bagaimana Nabi? Kata Nabi, faradda alaih fajalasa. Setelah orang itu ngucapin salam sampai lengkap, kemudian orang ini duduk,
Faqala Nabi salasun, kalian yang ngucapin lengkap mendapatkan 30 pahala kebajikan. Kira-kira besar apa tidak, Pak? Jangan kita anggap remeh ini, ya. Makanya kita lihat kalau kita di Mekah, di Madinah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan marhaban. Begitu, ya, itu cara-cara Nabi. Jangan pernah kita malas budayakan salam. Salam itu perintah Allah. Salam itu perintah Nabi. Salam itu membawa keberkahan. Salam itu doa. Apa enggak hebat? Ya. Nah, ini dikupas tentang salam aja begitu indahnya. Celengan-celengan akhirat ini. Jangan sampai kita meremehkan salam. Ya. Kemudian an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Ayyul Islam khair. Ya Rasulullah, terangkan Islam yang paling terbagus, ajaran Islam yang paling baik itu apa ya Rasul? Ini ada seorang datang. Qala tut'imut ta'am. Yang pertama, kalian suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Yang kedua, kalian sering ngucapin salam kepada orang yang ente kenal maupun orang yang ente belum kenal. Begitulah indahnya kita. Mudah-mudahan kita paling tidak bisa membudayakan salam, karena ini ajaran yang paling terbaik kata Nabi. Ya, kemudian selanjutnya dari Aisyah. Aisyah ini adalah putri Abu Bakar radhiyallahu an, dijadikan istri Nabi. Qalat, Aisyah berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepada aku, kata Aisyah. Ya, apa yang dikata? Haja Jibril yaqra'u alaikis salam. Nabi didatengin Jibril, ya Aisyah, malaikat Jibril kirim salam kepada engkau, wahai Aisyah. Bayangkan, Jibril enggak tanggung-tanggung memberikan salam untuk putri Nabi, untuk Aisyah, istri Nabi. Lalu qalat, qultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu Aisyah menjawab apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi ketemu Jibril, bahwa Jibril yaitu kirim salam buat Aisyah. Aisyah jawab. Bagaimana jawabnya? Wa alaih. Maksudnya, ya Rasul, sampaikan kembali salamku buat Jibril alaihissalam. Wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga dapat rahmat, dapat berkah. Itu ucapan. Bayangkan, Pak. Jibril aja ikut andil ngucapin salam. Nah, begitu indahnya salam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin cinta dengan ajaran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dari keterangan Anas bin Malik? Ya, Anas bin Malik ini adalah khadamnya Rasul. Nabi pernah dijadikan khadam Anas bin Malik selama asros sanawat, 10 tahun. Ya. Berarti Anas ini sangat tahu percis perilaku Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi. Ya. Karena anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kata Anas bin Malik, Nabi biasa kalau bicara, berkata, mengajar, melakukan taklim dengan jamaah, dengan sahabat, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Jadi Nabi itu kalau nerangin pelajaran, nerangin taklim, ya, Nabi itu mengucapkan sampai 3 kali. Ada salasan. Ya. Untuk apa? Hatta tubhama anhu. Supaya jamaahnya paham. Itu. Makanya seorang guru, seorang kiai, suaranya harus lantang. Jangan sampai guru suaranya remeng-remeng. Ya Allah, kalau remeng-remeng beberapa kali nggak paham, dia aja nggak paham, apalagi muridnya. Itu, Pak. Nabi itu lantang. Nabi itu kalau pidato sangat keras, Pak, di depan mimbar.
Begitulah Nabi. Suaranya lantang. Ya. Nabi itu kalau memberikan taklim 3 kali diucap, diulang. Nah ini kita udah ngulang 2 kali nih. Ya. Bahkan salam pun boleh 3 kali. Misalnya Bapak diminta menjadi penceramah di tengah masyarakat. Boleh nggak salam 3 kali? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kendor jawabannya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 kendor. Hantam lagi yang ketiga. Boleh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Ya, 1, 3. Jadi Nabi itu selalu berkata, berucap, berkhutbah, memberikan taklim, itu selalu a'adaha salasan. 3 kali diucapkan. Untuk apa? Hatta tafham anhu. Supaya paham jamaah yang dengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Kalau Nabi datang ke satu kaum, Nabi ngucapin salam sampai 3 kali. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian di sini ada keterangan dari Miqdad radhiyallahu an fi hadisin tawil, dalam sebuah hadis yang sangat cukup panjang. Qala kunna narfa'u lin nabiyyi nasibahu minal laban. Kami biasa setiap saat menyiapkan susu buat Nabi, ya. Nusibahu minal laban. Jadi ini ada seorang sahabat kerjanya nyiapin susu buat Nabi, berkhidmat sama Nabi. Fayaji'u minal lail. Kebetulan nih sahabat datangnya udah larut malam. Fayaji'u minal lail. Fayusallim tasliman. Kemudian sahabat ini ngucapin salam, ya, dengan salam yang lembut. La yuqaduna iman. Tidak keras-keras, karena takut ada orang yang bangun. Sama juga bapak nenamu di rumah tetangga. Ini tetangga udah jam 11 malam. Jangan gedor pintu, assalamualaikum, sampai kedengeran sebelah. Berarti ini orang nggak ada etika. Assalamualaikum, ketok pintu, gitu. Jangan terlalu keras, mengganggu tetangga juga nggak boleh. Nah itu etikanya. Jadi ada tata caranya, ada kaifiatnya, ada adab-adabnya. Nah kemudian di sini dikatakan ketika udah larut malam dia ngucapin salam, wayusmi'ul yakzon, hanya didengar orang yang dia salamin. Jangan sampai yang sebelahnya bangun lantaran terlalu keras suaranya. Faja'an Nabi, lalu Nabi datang, fasallam kama kana yusallim. Nabi ucapkan salam sebagaimana sahabat tadi ngucapin salam. Artinya Nabi menjawab. Kemudian dari Asma bin Yazid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman. Satu ketika Asma binti Yazid dia menghadap Rasulullah. Anna Rasulullah marra bil masjid. Satu ketika Nabi lewat bil masjid, di masjid, ya. Yauman, satu hari, wa usbatun minan nisa qu'udan. Dan ketika Nabi lewat ada beberapa komunitas, kelompok wanita sedang duduk-duduk. Ini ada beberapa wanita sedang duduk-duduk, ya. Apa yang dilakukan Nabi? Fa'alau biyadih bitaslim. Nabi mengucap begini. Apa namanya? Apa namanya? Begini. Kalimat apa gini? Kalimat apa ya? Jadi Nabi dengan isyarat tangannya, ya. Kemudian di situ dikatakan biadihi bitaslim. Lalu Nabi sambil mengucapkan salam. Jadi Nabi pernah ngucapin salam di depan para wanita. Tentunya wanita sini masih umum. Bukan wanita gadis, wanita yang udah tua-tua renta. Itu dibolehkan. Nah satu ketika ada gadis-gadis yang sedang duduk. Nabi tidak mengucapin salam dan tidak mengucapkan dada-dada. Inilah akhlak Nabi. Artinya apa? Ketika ada remaja
Di situ ada komunitas remaji putri. Maka kalau yang bukan muhrim itu hukumnya makruh. Ya, nggak boleh gitu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengatakan tidak boleh kalau kita mengucapkan salam kepada yang bukan muhrim. Tapi yang ama pemilik kita, bapak kepada anak gadisnya boleh, karena pemiliknya, ya. Bahkan cium tangan anak gadisnya kepada orang tuanya itu boleh. Nah, disinilah ada batas, ada jarak. Itu tata cara salam. Ya. Kemudian di sini dianjurkan oleh Nabi, ya, bagaimana adabnya. Nabi memberikan adab atau tuntunan yusallim ar-raqib alal masi. Hendaknya memberikan salam orang yang naik kendaraan kepada orang yang sejalan-jalan kaki. Misalnya Bapak naik mobil atau naik motor. Mana dulu yang wajib ngucapin salam? Yang naik kendaraan apa yang jalan kaki? Yang naik kendaraan. Ini kadang-kadang yang naik kendaraan sombong. Tutup pintunya. Mana ente ngaku akhlak Nabi? Ada nggak gitu, Pak? Jadi kalau naik motor nih, ada temennya lagi jalan kaki, assalamualaikum, tawarin, jangan lonong. Itu acaranya. Yusallim ar-raqib alal masi. Yang naik kendaraan lebih dahulu ngucapin salam alal masi kepada yang jalan kaki. Wal masi alal qa'id. Dan orang yang sedang berjalan kaki lewat di gang, ada orang yang sedang duduk-duduk. Mana yang lebih dahulu? Yang lewat di gang jalan kaki, yang sedang duduk-duduk dulu, apa yang jalan kaki? Yang jalan kaki. Assalamualaikum. Itu, ya Pak. Nah itu fardu kifayah. Artinya kalau ada 5 orang yang jawab cukup 1, nggak usah rame-rame. Udah cukup terwakili. Waalaikumsalam. Jadi ngelihat orang itu sopan atau tidak kelihatan akhlaknya di tengah masyarakat. Apalagi bentar lagi kita akan mengadakan maulid. Kapan Ustaz Aulia? Maulid di Masjid Darul Falah kapan? Tanggal 9 Oktober. Iya, maulid itu kan akhlak. Bicara akhlak. Ya Pak. Buat apa maulid tiap tahun kita adakan? Tapi akhlak Nabi, ajar Nabi nggak pernah dipakai. Ya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ente jangan harap bisa masuk surga kalau ente sombong, walaupun sombongnya sebesar biji zarrah. Maaf, Nabi itu sangat tawaddu. Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir dan miskin. Nabi enggak pernah sombong. Kenapa umatnya sombong? Ngaku ente ikut cinta Nabi, maka ente termasuk bahwa kadzab, ente termasuk pendusta. Nah, itu udah diatur oleh Nabi. Yusallim ar-raqib alal masi. Hendaknya orang yang naik kendaraan lebih dahulu ngucapin salam kepada yang jalan kaki. Wal masi alal qa'id. Dan orang yang jalan kaki, dia lebih dahulu ngucapin salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalil alal kasir. Kelompok yang sedikit harus lebih utama ngucapin salam kepada kelompok yang banyak. Itu tata caranya. Kemudian di sini Abu Umamah bin Ijlan al-Bakhili radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Siapakah manusia yang paling utama di sisi Allah? Bukan karena keilmuannya, bukan karena nasab dan keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena kekayaannya. Tapi kata Nabi, inna aulan nas billahi man bada'ahum bissalam. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, man, yaitu orang bada'ahum bissalam, orang itu yang lebih dahulu memulai dengan ucapan salam. Jadi jangan pernah kita gengsi mengucapkan salam, ya. Walaupun kita ini orang besar,
di depan kita orang kecil, wajib hukumnya. Jadi akhlak seseorang tuh kelihatan. Ngucapin salam aja gak mau, bagaimana mungkin ente mulia di hadapan Allah? Karena salam itu adalah perintah Allah. Salam itu adalah perintah Nabi. Salam itu adalah warisan daripada Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat. Nah, oleh karena itu Nabi menjawab, ditanya siapa manusia yang paling mulia ya Rasul? Inna aulan nas billah man bada'ahum bissalam. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang selalu memulai dengan ucapan salam. Qila ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada dua orang amprok? Tahu amprok kan nih Pak? Amprok di mana amprok? Ketemu di jalan nih. Kita ketemu di jalan. Mana yang paling lebih dahulu? Ayyahuma yabda'u bissalam. Mana yang lebih dahulu ketika ada dua orang bertemu, ya, amprok di jalan, ya. Kata Nabi, qala aulahuma billahi ta'ala, yang lebih mulai salam dialah yang lebih mulia. Jadi kita berebut untuk mengucapkan salam. Nah, semoga ini kajian yang kita kaji pada malam hari ini untuk membudayakan salam sebagai bagian daripada ajaran Islam, ajaran yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga budaya-budaya salam jangan sampai lepas, apalagi budaya salam mau diganti dengan budaya Pancasila.